lain, karena manusia itu adalah makhluk yang sosial. Jadi itu yang pertama. Jadi yang ketiga adalah air yang suci pada zatnya tetapi tidak mensucikan untuk lainnya. Ya, yang pertama adalah air yang bekas kita berwudu atau habis kita mandi hadas besar. Yang kedua, atau habis menghilangkan najis. Kemudian juga masih dalam kategori bagian pada air yang ketiga ini adalah wal mutaghayyiru, yang berubah, ahadu awsafihi, yang berubah salah satu sifatnya, bima ay syai'in kholatahu, berubah salah satu sifatnya karena bercampurnya dengan benda atau benda-benda yang suci. Taghayyuran, sehingga perubahan itu yang menyebabkan dia akan yamna'u, terhalang, atau dia tidak termasuk menjadi air yang mutlak, ya, tetapi suci. Mas sekalian yang saya hormati, contoh, ya, ini yang termasuk juga kategori yang bagian yang ketiga. Air itu suci, tapi yang mensucikan. Contoh, air aqua kan suci. Yang kedua, air teh. Nih, air aqua, air teh. Air teh itu macam-macam. Ya, ada yang di botol, ya, berbentuk, ada yang teh pucuk, ada yang teh-teh yang lain-lainnya. Itu kan namanya udah ditambahkan. Jadi air itu sudah bercampur dengan benda-benda yang suci tadi. Air susu, ada kan? Air susu, air teh, air kopi, susu kopi, apalagi. Nah, dan yang lain-lainnya, yang semakna, yang sejenis dengan itu suci, tetapi kita tidak bisa menggunakan untuk mensucikan yang lainnya. Jadi kita tidak bisa tahu. Tapi kalau air aqua, maaf ya, tadi air aqua itu adalah termasuk sudah suci mensucikan, Mbak, di air aqua. Beda ya. Kalau ini masuk tadi kategori yang air yang suci mensucikan. Beda dengan ini, air teh, ya, air susu, ya, air kopi, dan bertemu ataupun bercampur dengan benda lain yang suci. Itu namanya air yang suci tetapi tidak mensucikan. Makanya tidak termasuk air mutlak. Tidak ada nggak orang berwudu dengan misalnya air teh? Nggak ada kan? Air susu, air kopi. Karena memang boleh. Karena dia hanya suci. Boleh diminum, ya kan? Tidak bisa digunakan untuk kita menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih dalam lanjutan, isyan kana takdir atau takdirian ka ini ikhtalata bil mai ma yuwafiqu fi sifatihi. Ya. Juga air ini adalah bisa saja berdampingan dengan yang lain tetapi memang artinya hampir senyawa, sejenis. Misalnya, nah ini beda nih. Ini termasuk, apakah ini termasuk air suci mensucikan atau suci saja? Ketika air itu sudah lama di kolam, kemudian karena sudah lama itu nanti bisa aja ada lumut di dalam, kan? Di sawah ada lumut, ada ganggeng, ya. Nah, bagaimana nih kategori air ini? Nah, ini beda, Pak. Kalau ini mah kategorinya tetap dia air yang mensucikan, ya, tetap yang air yang mensucikan. Beda dengan tadi, ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kemudian tadi kita sudah membahas. Nah, ini perlu juga, sering saya juga mendengar ataupun pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, ya, yang termasuk tadi yang kategori air yang mustakmal, ya. Nah, air mustakmal itu air yang sudah dipakai untuk membersihkan najis atau menghilangkan hadas. Nah, tetapi kalau air itu adalah air yang banyak, itu adalah tidak termasuk mustakmal. Ya. Ini bisa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita belum sampai tadi tentang pembahasan air yang keempat, ya. Kemudian ada air yang keempat. Wal qismur rabi' ma'un najasin. Nah, ini air yang najis. Air mutanajjisun wa huwa qisman. Air yang najis itu ada dua. Ahaduhuma, yang pertama, qalilun. Air itu sedikit. Apa maksud sedikit? Wa huwa alladhi hallat fihi najasatun. Air itu sedikit yang terkena najis. Taghyirun amla. Kalau air sedikit, baik air itu berubah ataupun tidak berubah, sifatnya, warnanya, baunya, tetap itu adalah status air itu adalah air najis. Ya. Wa wal hal annau madunal kulatain. Karena menurut di dalam Islam, di dalam fikih, yang termasuk air sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kula. Itu maksudnya, Pak. Jadi ada standar di dalam Islam itu. Yang termasuk sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kula. Ini memang suatu pembahasan ataupun yang sering tidak atau jarang kita dengar. Apa itu kula? Nah, 2 kula itu adalah 500 liter. Ya, tetapi itu adalah literan di Baghdad. Kalau di Mekah itu menggunakan namanya garabah. Ya, 5 garabah itu adalah sama dengan 500 liter, 500 liter. Padahal mesti maksudnya kati, ya. Katakan menjadi liter lah. Nah, tetapi kalau di Indonesia yang termasuk yang dikatakan 2 kulah itu adalah 216 liter. Itu termasuk 2 kulah. Udah termasuk kategori air yang sudah banyak. Ketika air itu kurang saja menjadi 200 liter, maka itu termasuk kategori air yang sedikit. Ya. Permisan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bentuknya liter itu 2 kulah adalah 216. Tapi kalau berbentuk bersegi kubus seperti kolam, itu tentunya berbeda. Kita bisa mengukurnya bagaimana itu? Kita ukur kalau tadi adalah yang berbentuk seperti kolam, kita lihat panjangnya, lebar, dan tinggi. Nah, berapa sentimeter? Kalau bentuk yang tadi itu adalah jadi panjang 60 cm, lebar
60 cm, tinggi 60 cm. Coba Bapak Ibu sekalian kita kalikan. 60 cm dikali 60 cm dikali 60 cm itu berapa jumlah milimeternya? 60 kali 60 kali 60 adalah berjumlah 216.000 mililiter. Nah, tadi katanya di atas 216. Nah, bagaimana untuk menghitung agar itu sama seperti liter? Ya, 60 kali 60 kali 60 berjumlah 216.000 mm. Nah, cara supaya itu menjadi 216 liter adalah 216.000 mm itu dibagi 1000. Bapak Ibu coba silakan dikalikan di rumah. 60 cm dikali 60 cm dikali 60 cm itu adalah berjumlah 216.000 mm. Dibagi 1000 adalah menjadi 216 liter. Bapak Ibu yang saya hormati, nah, itu dalam pengertian pula. Ya. Jadi kurang daripada itu maka termasuk air yang sedikit. Nah, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau air yang banyak tidak jadi masalah, tidak jadi problem. Oleh karena itu Mas sekalian, kalau sekarang mah kita alhamdulillah kayaknya udah jarang orang pakai bak mandi ya. Karena sekarang kita udah ada apa namanya itu di kamar mandi kita itu ya pakai apa namanya ini shower atau yang lainnya apa lagi keran. Kalau keran nggak jadi masalah karena kalau keran itu kan nggak masuk ke dalam, dia keluar. Ya, yang jadi masalah itu kalau dulu kayak di pesantren itu kan masih ala model-model tradisional kan, bikin kolom, ya kan. Tapi di pesantren itu kolomnya besar. Ya. Tetapi walaupun itu air banyak, kalau itu adalah tadi berubah salah satu sifat, nggak usah 3. Ya, baik itu berubah warnanya, berubah rupanya, rasanya, itu tidak menjadi air yang banyak. Ya. Bisa menjadi najis, nggak bisa digunakan karena udah bau kan. Udah nggak sehat. Nah, kecuali kalau mungkin kalau air itu adanya air yang bisa mengalir, air di sungai ya kan. Tapi kalau air kolam itu kan kotor. Kita bakal mandi, wudhu, bermacam-macam di sana, ya kan. Makanya kalau pesantren dulu ya. Kalau sekarang pesantren udah beda, karena sekarang udah maju. Dulu orang pesantren itu zaman dulu itu identik dengan penyakit gatal kan. Sekarang udah modern, pesantren itu luar biasa kalau sekarang itu. Nah, bahkan ada pesantren ada yang sama seperti hotel kan. Kalau dulu namanya pesantren ya airnya seperti itu, airnya sedikit, tempat tidurnya juga ya. Tapi memang banyak hikmahnya. Kalau pesantren kita tidurnya seperti di hotel, ada AC, tempat tidurnya bagus, kesiangan mulu bangun, ya kan? Ya, kalau dulu enggak, bagaimana bisa tidur? Karena orang pesantren dulu satu, maka gak ada AC, ada AC-nya AC alamiah, ya. Bahkan ulama dulu itu kalau zaman dulu pesantren itu sengaja makan, sengaja ditoren pasir biar nggak habis. Ya. Tidur kayak sekarang anak santri, anak bahas sekarang bawa kasur, ya, tempat tidur yang cakep, enak. Tapi sekarang enggak. Ya. Dulu sengaja seperti itu. Ya.
Makanya banyak ulama-ulama besar dulu. Ya, karena tidurnya aja tidak di kasur. Ya, tidak pakai bantal sengaja. Coba Pak, dulu itu tidurnya pesantren itu pakai apa? Ya. Bekas kelapa itu tuh apa namanya itu? Sengaja supaya tidurnya nggak pulas, ya kan? Ketika ini miring ke sini, ini ke sini, ke kanan, ke kiri, beda. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang keempat adalah tadi air yang terkena najis, yaitu terutama yang kena najis itu adalah air yang sedikit. Ya, baik itu berubah tidak, itu termasuk adalah air yang najis. Berbeda kalau air banyak, itu jadi masalah. Ya, kalau air banyak, kemudian di situ ternyata ada kejatuhan binatang yang mati, itu bisa kita ambil selama air itu tidak berubah. Ya, pas kalian yang saya hormati. Ya. Au kana kasiran kullatan fa'aksara fataghayyara fataghiru yasiran kasiran wa kullatan sumi'ati ritlin Baghdad. Dua kula itu adalah menurut Kati Baghdad adalah 500, kurang lebih 500 ya. Tapi di Indonesia menjadi 216 liter. Tetapi kalau kita berbanding tadi kita buat seperti kolam adalah lebar 60 cm, kemudian panjang 6 cm, sama tinggi 60 cm, dan kemudian setelah tadi dibagi dengan 1000 menjadi 216 liter. Misalnya dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini juga memang sering dipertanyakan oleh masyarakat. Ya. Kenapa di dalam kitab fikih itu selalu mengedepankan, mendahulukan bab toharoh? Kenapa ini? Ya. Setiap buku yang namanya kitab fikih, dari yang kitab yang besar sampai yang biasa, yang kecil, itu pasti bab pertama bab toharoh. Kenapa? Nah, yang pertama adalah memang ulama mengedepankan adalah di sini masalah ibadah dulu, masalah diniyah. Ya. Kenapa? Karena ya, apalagi dekat masalah bersuci. Ya. Kemudian kunci dari sholat itu adalah tuhur. Kunci daripada sholat itu adalah bersuci. Ya. Jadi kalau kita kurang memperhatikan tentang tohar bersuci, maka berakibat sudah pasti sholatnya nggak terima. Ya, inilah kenapa setiap fikih, buku-buku fikih, baik buku-buku yang besar, buku-buku yang tipis, adalah membahas tentang toharah, ya, tentang kebersihan, karena kunci daripada sholat, miftahu sholatuhu, kunci daripada sholat itu adalah at-tathir, at-tuhur, kebersihan. Ya, melalui nanti kita harus melalui wudhu dulu. Kalau tidak, maka berakibat sholatnya tidak akan diterima. Misal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita sudah sampai pembahasan air yang keempat, ya kan? Air yang najis, karena air itu sedikit, kurang dari 2 kula. 2 kula itu adalah 216 liter. Ya. Kurang daripada itu adalah termasuk air yang sedikit. Ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sini ada sebetulnya ada yang air yang kelima. Ya, tapi di sini memang ulama kayaknya tidak membahas. Yang dibahas cuma 3 doang. Ya, pertama tadi air yang suci mensucikan. Yang kedua air yang suci mensucikan tetapi makruh.
ya kan? Nah. Kemudian yang ketiga, air yang suci tidak mensucikan. Yang empat, air yang najis. Yang kelima, ini nggak dibahas sama ulama. Nah, padahal juga mungkin nggak terlalu penting barangkali. Wa tarakal musannifu qisman khamisan. Ulama tidak membahas bagian air yang kelima. Wa huwal ma'ul mutahhir al haram. Air suci mensucikan tetapi haram. Nah, tuh. Ini yang kelima, makanya nggak dibahas ya. Air suci mensucikan tetapi haram untuk digunakan. Apa itu? Nah, haram digunakan baik itu untuk wudu, mengangkat hadas kecil atau hadas besar, yaitu dengan mandi. Ini adalah bima'il magsum, air yang gosong, air yang kita boleh mencuri, atau air kita nggak izin lagi, man wudu aja tempat orang, itu air yang gosong. Ya, air kita mengambil air orang, mengambil air wudu, memandi tanpa seizin yang punya. Itu namanya adalah air yang suci mensucikan tetapi haram yang dipakai. Yang kedua adalah au musabbal lisyurbi, air yang khusus memang disediakan untuk minum. Ya, karena memang air cuma sedikit. Nah, coba air sedikit, mana lebih utama? Apakah hari ini untuk kita bakal mandi atau kita bakal wudu? Tentunya kita dahulukan bakal minum. Karena minum adalah sesuatu hal yang sangat penting. Ya, oleh karena itu ini ayat yang bagian yang kelima tidak terbahas. Pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembahasan fikih pada hari tentang thaharah, ibu bapak mudah-mudahan paling tidak dapat mengetahui, dapat menambah wawasan, terutama wawasan tentang bagaimana cara kita adalah bersuci supaya kita adalah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, yang sesuai dengan disyariatkan oleh Rasulullah SAW dan agama kita. Itu saja barangkali para pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.